Nah, balik lagi nih di konten Q&A, dan seperti biasa kontennya memang dibuat buat ngejawab pertanyaan kalian seputar TikTok, TikTok Shop atau Shop Tokopedia, Shopee, bisnis online, marketplace, dan lain-lain. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk cus ke pertanyaan pertama. Jadi ada akun dari Hilmi Yazid. Kok pertanyaannya gini, saya udah ngiklan produk herbal, kadang-kadang akun saya itu suka blokir, yang akhirnya nggak bisa ngiklan. Itu gimana cara ngatasinnya? Udah ngirim tiket tapi nggak ada hasil, terus kalau mau bikin iklan baru kan harus ada BPOM-nya. Kadang-kadang BPOM-nya suka lama ditinjaunya dan suka ketolak, mau minta saran dan solusinya. Ini seputar TikTok Ads. Jadi gini, untuk produk herbal di TikTok itu memang sulit. Fair ngomong sulit ya, fair ngomong gue bakal bilang sulit. Kenapa? Karena memang aturan TikTok itu cukup ketat banget seputar sesuatu yang diminum, sesuatu yang dimakan, diminum tuh ketat banget. Dan sebenarnya nggak cuma TikTok, Facebook juga gitu. Jadi sosial media itu ketat banget, Facebook, TikTok, Google ketat banget soal produk herbal. Jadi solusinya cuma ada dua sebenarnya. Satu adalah memang mereka mau minta BPOM, mau minta apapun ya kamu ikutin. Nggak bisa apa-apa gitu. Karena kalau nggak memang pasti ke-ban. Mau bolak-balik gimana pun pasti ke-ban, dan hati-hati banget sama angle iklan. Karena ini juga memang iklan yang memang rawan-rawan di-ban. Solusinya adalah kamu nggak bisa pakai akun iklan biasa. Sebenarnya ya salah satu yang paling kuat kalau TikTok adalah kamu cobain pakai akun iklan GBS atau akun iklan Global Business Solution. Tapi nggak mungkin kamu bisa punya kecuali kamu bisa spend 500 juta per bulan selama 6 bulan beruntun, dan itu pun belum itu dapat gitu. Jadi perlu kerjasama sama yang punya akun iklan GBS ini, dan kita dimnya salah satu yang punya di Indonesia juga dikit banget. Kalau mau sebenarnya ya kamu bisa ibaratnya sewa akun iklan kita, kamu yang iklan sendiri, kamu yang iklan sendiri tapi pakai akun iklan kita, itu lebih aman. Karena sebenarnya akun GBS itu anaknya anti ban. Jadi ketika misalnya keblok, misalnya lagi nggak boleh iklannya, melanggar nih, ya udah melanggar aja, nggak ke ban gitu. Jadi nggak ada yang hilang gitu. Nah tapi gini, ini tetap perlu diikutin juga kayak aturan-aturan si TikToknya apa. Jadi kayak dia nggak boleh pakai before after, terus nggak boleh diklaimnya, nggak boleh menjanjikan, nggak boleh, contoh kayak gini, kita jualan misalnya kayak pelangsing gitu ya, nggak boleh bilang menurunkan berat badan, padahal itu yang dijual. Jadi memang harus mencari angle. Tapi di GBS ya sedikit lebih aman. Nah kalau misalnya nggak kuat gimana, ya udah ganti produk. Emang herbal memang sulit. Terus yang kedua, Rizky Amir. Kok akun saya 60.000 tapi live-nya diblokir permanen dari 2022. Waduh, masih ada harapan nggak ya buat buka bannetnya? Oh, gini, masih ada harapan atau nggak tahu, karena sebenarnya kan harus lihat dulu nih akun kamu ke-ban-nya kenapa, masalahnya apa, ini akun seller apa akun affiliate, karena itu beda. Contoh gini, kalau kayak akun seller itu cuma bisa kerjasama dengan TSP, kita dimnya benar di TSP dan kita ada MCN juga. Kalau akun affiliate kerjasamanya di MCN, kamu harus binding di MCN, nanti dicek dulu, bisa jadi kebuka, mungkin bisa dibanding, tapi kalau udah lama biasanya agak susah gitu. Sebenarnya solusi paling aman adalah kalau memang live itu adalah nyawa kamu buat jualan dan menghasilkan, ya udah bikin akun baru tapi diproteksi dari awal, jadi nggak kena yang gini-gini lagi. Karena memang ya sebel juga kan, repot ya kalau misalnya kena kayak gini. Terus ada lagi dari Teguh Gunawan, kok saya baru jualan TikTok, bantu dong biar ada yang beli. Nah kalau lo biar ada yang beli, solusinya simpel, cari barang yang pasti laku, artinya yang lagi rame, yang banyak orang cari. Nah, terus kamu bikin review dengan gaya kamu sendiri, yang agak beda dari orang kebanyakan. Kalau dilakuin biasanya pasti laku. Ya, terus udah gitu dari akun Firmanda Ardiansyah. Gimana cara ngatasin pembayaran gagal atau saldo kurang padahal saldo masih 200.000? Ini di TikTok Ads atau di mana nih? Sebenarnya kalau ngomongin pertanyaannya misalnya pembayaran gagal, ya satu cek kartu kredit sih, cek kartu kreditnya lagi ada masalah atau enggak. Terus kalau buat sosial media ya, kalau kartu kredit telepon ke kartunya, karena memang sering ada kasus gini, kayak gue sendiri ngalamin. Jadi baru-baru akun iklan, salah satu iklan Meta Ads gue nggak jalan, ke-ban gara-gara pembayaran gagal, padahal kartu kredit limitnya masih banyak. Terus ternyata begitu telepon ke salah satu banknya bilang, oh ini karena banyak pemakaiannya dari Meta katanya. Kita aneh, jadi sama banknya ditutup, bisa nggak jadi ban, semua jadi decline gitu kan, kurang ajar. Akhirnya kita jelasin, ini dia buka, ya udah jalan lagi gitu. Karena memang ya maksudnya gini ya, fair ngomong ya, di Indonesia itu mungkin Bank Indonesia juga nggak semua tuh orang terbiasa transaksi di sosial media, jadi dianggapnya apa nih, buat melindungi ditutup ya. Terus ada nama akun peminat nomor 1, kok kalau jadi afiliator harus konfirmasi sellernya nggak? Kagak, kalau dia udah siapin buat afiliator lu tinggal gas aja, bikin konten yang banyak. Kalau lu konfirmasi dulu capek deh. Masa tiap ganti produk ini repot dong, bener nggak?
Terus ada akun Zen Sniper. Kok saya ambil untung per produk itu 20%. Jika iklannya 100.000, ROAS-nya 10 kali, jadi dapat 1 juta. 20% ya? Iya, 200.000. Bener nggak? Lu untung masih 100%. Masih bagus dong. Gitu ya. Gue bingung sebenarnya pertanyaannya, tapi kayaknya kalau misalnya mungkin poinnya kalau pengen bisa lebih gede bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nyari ROAS 10 tuh nggak selalu dapet. Gitu. Makanya sebenarnya kalau ditanya ya, berapa sih margin yang aman? Bukan untung ya, margin. Kalau untung itu kan udah pasti untung. Kalau margin kan selisihnya, dipotong admin, dipotong ini, itu bisa jadi habis. Margin yang aman tuh di 30%-an. Ya. Terus ada dari akun Dinda Celi. Kalau saya akun kena pelanggaran 24 poin dan akun saya nggak bisa mempromosikan produk di showcase. Video live secara permanen. Solusinya kayak gimana? Ya, mohon pencerahan. Udah 24, ini agak-agak rawan kalau affiliate itu udah mau bahaya. Solusi bikin akun baru, terus kamu lihat kamu pelanggarannya kenapa, dosanya kenapa, ini beneran dosa apa nggak salah misdeteksi. Terus solusinya adalah lu gabung di MCN-nya. Soalnya biar lu nggak kena lagi yang kayak gini. Karena sebenarnya gini, pelanggaran tuh banyak banget sebenarnya, kayak top kreator besar ya, kayak gua kerja sama top kreator besar aja banyak banget di mana tuh namanya, di TikTok gitu ya, di Shopee gitu ya. Mereka juga banyak yang masih kena sering kayak masalah pelanggaran, dan kalau ditanya mereka mereka nggak ngelanggar loh sebenarnya, tapi sering juga kayak misdeteksi gitu loh. Ada juga yang mereka ngelanggar, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau yang memang mereka nggak ngelanggar, selamat. Terus ada dari akun Ake626, cara cari traffic gimana? Pakai ads kah? Cara cari traffic banyak. Gini, coba lu bayangin ya. Lu lagi mau jualan offline nih. Gimana cara cari traffic? Banyak. Bikin papan nama? Bisa. Lu bikin brosur, sebarin di jalan? Bisa. Lu pasang speaker depan toko, lu teriak-teriak? Bisa. Bener nggak? Ya nggak? Caranya banyak kan? Nah, sama di online juga. Sebenarnya kayak di online cari traffic gimana? Ya banyak. Satu, lu bikin konten? Bisa. Lu live streaming bisa nggak? Bisa. Lu ngiklan? Bisa nggak? Bisa. Main affiliate? Bisa? Bisa gitu loh. Bahkan lu ngulik gimana caranya biar ketika dicari lu di atas, atau teknik SEO bisa juga. Jadi sebenarnya banyak cara, tinggal pertanyaannya lu mau pakai yang mana gitu. Terus udah gitu dari akun Yanti, selamat siang kok, kalau follower baru 900 bisa nggak daftar MCN? Aduh sorry banget, ini kagak bisa karena buat syarat follower, buat syarat join MCN ini bukan dari kita ya, sebenarnya memang syarat dari TikToknya atau dari Shopee-nya itu ada syarat minimal follower. Jadi kalau kayak di Shopee itu 2000 sosial media apapun, kalau di TikTok 1000. Jadi kayak misalnya nih kalau belum, ya udah lu semangat bikin konten lagi, perbanyak kontennya gitu kan, minta viewers kamu pada nge-follow. Gampang kok sebenarnya buat nyari 1000 tuh, bahkan gini kemarin kita iseng ya. Ada satu akunnya yang baru dibikin, hitungan berapa hari itu udah 2000 follower. Deh, percobaan nih ya. Nah, ada banyak spot-spotnya sebenarnya, tinggal lu mau nggak gitu, mau cari yang mana sih gitu ya. Oke, jadi itu dia tadi semua pertanyaan yang ada di minggu ini udah gue bales. Buat lo yang masih bingung, lo tulis di komentar video-video gue sesuai dengan yang lo mau tanya ya, nanti gue bakal bikinin konten kayak gini.